Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang guru. Berapa nilai passing grade pretest akademik tahun 2023 PPG atau nilai seleksi akademik passing grade tahun 2023? Tonton video ini sampai habis Bapak Ibu ya. Sebelum ke sana kita tonton dulu situs resmi PPG Kemdikbud di capaian di tahun sebelumnya. Kita tonton dulu ya Bapak Ibu ya. PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan, Direktorat PPG telah memenuhi sebagian kebutuhan guru di Indonesia. Ada 27.088 orang yang diterima sebagai mahasiswa PPG Prajabatan dan ada 109.379 orang yang sampai tahap lapor diri PPG Dalam Jabatan. Tapi kami tidak pernah berhenti. Tapi kami tidak akan pernah berhenti. Kita tonton lagi, apakah ada kuota atau kuliah PPG di tahun 2023? Kita tonton lagi. Kami melakukan evaluasi, menyusun asesmen yang sesuai, berinovasi, menjalin kerjasama, belajar, dan menjalin kolaborasi dengan banyak pihak untuk terus melakukan pergerakan, guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan hari ini, bersama Anda semua, kami menggenggam erat optimisme untuk melewati 364 hari lagi di tahun 2023 dengan pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Mari. Jadi ada pencapaian-pencapaian di tahun 2023. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, untuk nilai UP, uji pengetahuan, itu sudah muncul ya, berapa nilai minimum kelulusan UKM PPG atau tes UP-nya itu ya, itu batas nilai minimumnya itu 70 Bapak Ibu. 70. Dan kita tahu bahwa untuk di tahun 2023 ini, PPG dalam jabatan di kategori gelombang 3 ya, PPG tahun 2022 itu masih belum selesai. Mereka itu UKIN-nya tanggal 30 Januari sampai dengan 6 Februari 2023. Kemudian tes UP-nya, uji pengetahuannya ini 11 sampai dengan 12 Februari 2023. Kemudian taruhlah mungkin bulan Maret itu pengumuman. April, Mei mudah-mudahan ada pretest seperti itu Bapak Ibu ya, atau seleksi akademik. Dan kita tahu bahwa di dalam peraturan terbaru itu disebutkan untuk menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan ada beberapa syarat Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru yang melaksanakan tugas selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau sudah ada SK 3 tahun terakhir itu sudah bisa memenuhi persyaratan. Kemudian yang bagian B, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 ya, D4. Kemudian yang C, memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian yang D, berusia paling tinggi 58 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Kemudian berkelakuan baik. Kemudian yang terpenting ini terdaftar dalam sistem data pokok pendidikan atau kementerian atau Dapodik Bapak Ibu ya. Dalam poin E dan F, G ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, biasanya ini diambil ketika Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa PPG atau calon mahasiswa PPG. Ini syarat mutlak Bapak Ibu ya. Kemudian disebutkan juga bahwa proses tahapan tesnya untuk menjadi mahasiswa PPG itu adalah seleksi administrasi ya Bapak Ibu ya, kemudian seleksi akademik. Ini sudah, kalau administrasi sudah lanjut, baru kita ke akademik. Berapakah nilai pretestnya minimumnya dan berapakah nilai passing grade seleksi akademik atau pretestnya? Kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu Bapak Ibu ya, kita perbesar nilainya di sini Bapak Ibu. Di sini dilihat bahwa ini nih lulus akademik itu poinnya 55,216 nih lulus seleksi akademik. 55,192 lulus seleksi akademik. 55 nih lulus ya. 54,976 ini tidak lulus seleksi akademik. Ya. Dan kalau 55 lulus, kalau 54,9 saja tidak lulus Bapak Ibu, berarti kemungkinan besar ini untuk pretest atau seleksi akademik passing grade-nya itu 55 Bapak Ibu ya.
Nah, ini di data di SDN Badan 1 seperti itu ya. Rata-rata kalau 55 ke atas itu lulus, kalau 55 ke bawah ya, 54,976 ini sudah tidak lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat bagi Bapak Ibu yang belum terpanggil PPG namun sudah lulus seleksi akademik, nanti biasanya seperti ini tulisannya ya. Di SIM PKB, pengumuman kandidat PPG dan jabatan 2023, biasanya seperti itu. Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2022, silahkan klik pada tombol konfirmasi PPG dan jabatan 2023. Untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2023, selanjutnya silahkan menunggu penempatan LPTK PPG dan jabatan sesuai jadwal yang akan diinformasikan selanjutnya. Baru klik konfirmasi PPG dan jabatan. Ini biasanya di SIM PKB Bapak Ibu ya. Tentu belum keluar resmi Bapak Ibu ya terkait PPG tahun 2023, entah itu seleksi pretestnya atau seleksi akademiknya. Namun kita menjaga-jaga karena kalau kita lihat tadi bahwa PPG 2023 itu kemungkinan besar ada. Yang jelas apakah PPG prajabatan dan PPG dan jabatan. Dan kalau ini biasanya nanti kalau Bapak Ibu sudah tes seleksi akademik, nah ini contoh hasilnya nanti kalau lulus dan tidak lulus seperti ini. Hasil seleksi akademik PPG, skor ujian tidak memenuhi batas minimal kelulusan atau tidak lulus. Nah kalau lulus, tulisannya lulus seperti itu. Dan dari sekarang saran saya Bapak Ibu yang belum PPG agar segera terus belajar dan jangan lengah untuk menghadapi seleksi akademik maupun pretest PPG. Karena contohnya saja dalam PPG gelombang 3 ini sebenarnya tidak ada dalam jadwal Bapak Ibu, cuman PPG 2022 itu hanya 2 kategori saja setahu saya, tapi tiba-tiba ada pemanggilan lagi karena kurangnya kuota atau mungkin ada yang sudah lulus seleksi akademik tapi tidak mengkonfirmasi, akhirnya dihabiskanlah itu di gelombang 3. Nah, siapa tahu di 2023 ini kurang kuota dan perlu pretest, Bapak Ibu harus siap untuk menghadapi itu. Jadi, saya ulangi, Bapak Ibu targetnya biasanya itu ada 120 soal ya. Paling tidak itu ya bisa, kalau bisa benar 70 lah Bapak Ibu, itu aman Bapak Ibu ya. Terdiri dari soal profesional, pedagogik, dan karakteristik kepribadian. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Tips lulus CPNS dari modul resminya dan kisi-kisi dari Permenpan RB. Ada pembahasan sejarah dan PKN, ada soal dan pembahasan dan kunci jawabannya, ada soal TIU, kemudian pembahasannya juga, deret angka dan lain-lain, serta ada soal TKP. Cek di keranjang kuning ya, klik